bin Alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari. Allah يفعلنا بطول العارفين والله يسلمنا ويسلمنا ويحفظنا وأن الله يبارك لنا ويرحمنا ويرحمني بأولادنا ويرحم بأهلنا يا رحمن يا رحيم على هذه النية وقوله لكي صلي على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه تعالى وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في دين ودنيا الآخرة. وبإليه قال, bermula nasabnya daripada guru sekumpul dari pihak ayahandanya, yakni Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Ali Mu'allamah Mufti Muhammad Khalid bin Ali Mu'allamah Khalifah Husnuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Ini salah satu nasab beliau dari ayahnya. Artinya beliau itu adalah termasuk daripada keturunan Syekh Rashid Al-Banjari Kelampayan. Nah, ini sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, tanah yang subur akan menghasilkan buah yang banyak, tapi tanah yang kering tidak akan menghasilkan buah. Artinya dari zuriat yang bersih, keturunan yang bersih akan menghasilkan yang bersih. Tapi kalau keturunannya itu berawal dari yang kotor, maka menghasilkan sesuatu yang kotor. Maka oleh karena itu kita jaga. Kita mengulang pelajaran kita kemarin daripada penyakit ini adalah kalau kita ingin anak cucu kita orang soleh, maka tergantung kita. Ya, cari makanan yang halal, pekerjaan yang halal, ya, mendapat berkah dari pekerjaan itu kita kasih makan sama anak istri kita, maka insya Allah melahirkan zuriat anak cucu yang baik semuanya. Amin. Tapi kalau diawali makanan yang haram, masuk kita makan yang haram, nanti kita memberi istri kita makanan yang haram, kemudian anak kita lahir dari daging yang haram, maka akan menumbuhkan sesuatu yang haram semuanya. Ini bagaimana beliau nasabnya dari Datuk Kelampayan, kemudian ke Khalifah Husnuddin, kemudian ke Al-Alamah Muhammad Khalid bin Salim, terus sampai ke ayahnya daripada guru sekumpul radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bermula nasabnya dari pihak ibunya adalah Mas Liyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Ali Mu'allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alamah Al-Ali Mu'allamah Khalifah Husnuddin bin Maulana Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Dari ibunya juga, tapi ibunya ke arah ibunya lagi, berarti neneknya. Nenek daripada ibu daripada guru sekumpul itu juga daripada keturunan Syekh Rashid Al-Banjari. Itu nasabnya gabung situ, dua-duanya itu. Jadi dari ayahnya jelas langsung sambung ke Syekh Rashid Al-Banjari, dari ibunya, tapi dari neneknya dia bilang ibu, yaitu sambung ke Syekh Rashid Al-Banjari. Ini darah dagingnya nyambung ke situ. Ya. Pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Alamah Mufti Muhammad Khalid. Ya, maka sambungnya ke situ juga, sampai ke Syekh Hasan Al-Banjari. Dan adalah radhiyallahu taala anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya itu diberi oleh Allah taala akan apa itu? Isyarat. Ya. Yakni melihat sebuah bulan purnama ketika lagi mengandung daripada guru sekumpul. Ya.
menuju ke dalam bahasa Banjar kan ini? Apa itu dulu? Pangkuannya. Ya pangkuan. Belum kira bahasa Banjar. Ini sebenarnya guru saya ini dia bawa di sebenarnya. Dia bahasa Banjar. Kalau belum nggak paham bahasa Banjar. Jadi itu bulan purnama itu datang menuju ke dalam pangkuannya. Ya. Dan ketika ibunya sedang mengandung, ya, maka sesuatu itu datang tiba-tiba langsung. Maka dikatakan kalau dia kepingin buah, maka langsung datang buah. Ketika itu punya ibunya pingin apa, lagi mengandung, guru sekumpul itu kepingin apa, langsung datang itu barang. Ini salah satu keistimewaan daripada guru sekumpul. Ya, kita sering seperti itu. Kadang-kadang kita kepingin, ya Allah kepingin punya ini. Dan apa tuh datang? Kepingin makan durian, datang tuh makan durian. Jadi Allah itu tahu apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Ketika itu sudah datang langsung Allah berikan. Nah, itu luar biasa ya, apa karunia yang Allah berikan kepada kita. Kepingin kita makan buah cempedak, begitu tiba-tiba datang nunggu ya Allah, ya seperti itu. Nah ini ibunya mengidam. Ketika masih mengandung guru Zaini sama guru sekumpul, ibunya ini mengidam buah-buahan, subhanallah datang. Terus karena di zaman itu susah juga. Mencuri buah-buahan dulu tidak ada apa sistem order, apa Grab, tidak ada sistem orderan dulu. Dulu pun kalau cari itu susah, carinya pun susah. Kenapa? Lewat dulu. Terus sekarang pergi ke mana? Ke mall ada semua jualan. Balik lagi ke toko pasar dekat sekarang ini. Kalau zaman dulu susah dapat, tapi dengan hajat yang ada dalam perut itu, keinginannya ingin merasakan buah-buahan di dunia, Allah kabulkan, Allah berikan ya. Ya luar biasa. Ya. Dan ketika mendekat masa kelahirannya, pada waktu itu negara di dalam keadaan kacau balau. Ini di dekat-dekat kelahiran daripada guru sekumpul. Itu negara, ya khususnya Banjarmasin, itu dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negara Banjar. Tuh, ketika Jepang sudah masuki, di mana? Itu umi saya juga, umi itu merasakan masih kecil itu. Saya punya umi, punya abah itu merasakan. Mungkin orang tua kita merasakan semuanya. Bagaimana kejamnya Jepang. Lebih kejam Jepang ketimbang Belanda. Belanda itu membangun, walaupun dia mengambil hasil apa yang ada di negeri Indonesia ini, dia membangun. Tapi Jepang menghancur, habis diambilnya, dihancurkan, dibunuhnya. Sudah luar biasa. Ini keadaan seketika beliau yang melahirkan. Oleh karena itu, beliau ini dibawa pergi ke kampung. Kedua orang tuanya keluar dari kampung ke kampung Tungkul, orang seberang. Tunggul Irang. Lewat situ kemarin bib macet. Kita lewat situ kan? Sampean macet kemarin. Lewat situ kemarin sampean macet. Tungkul Irang seberang. Ya, menuju ke rumahnya Abdullah, yakni sepupu dari neneknya beliau, dari neneknya dari Sofia. Nah, itu. Jadi musim itu keadaan kacau di Banjar, maka dibawalah ke kampung daripada sepupu daripada nenek beliau, yaitu yang bernama Abdullah. Ya, maka lahirlah beliau pada malam Arba'ah, malam Rabu. Makanya bagus sekali itu kita malam Rabu. Bahaulan guru. Di malam Rabu. Alhamdulillah juga di Banjar malam Rabu kita bahaulannya. Ya.
lahir Asli beliau Marajo. di tanggal 27 Muharram 1361 ya Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari ya, tahun 1942. Itu pas masa-masa Jepang gitu. Mungkin Kait nih merasakan, Kait merasakan bagaimana keadaan masa itu emang sulit. Orang dulu itu sulit keadaan seperti itu. Nah, itu detik-detik di mana Guru Sukumpul dilahirkan. Ya. Dan alhamdulillah lahirlah beliau. Nama beliau itu awalnya adalah Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri. Atas permintaan Guru Sukumpul. Minta ganti. Padahal Imam Kusyairi Ramah Fokus, Kusyairi itu nama ulama besar, ulama ahli tarekat. Ahli tarekat itu ada Imam Al-Kusyairi, kitabnya itu Risalatul Kusyairiyah. Itu luar biasa. Tapi beliau minta namanya itu diganti bernama Muhammad Zaini atas permintaan beliau. Seperti itu. Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Dalam ayat ini disampaikan mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya illahi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka. Walahum yahzanun, dan juga mereka itu tidak merasakan kesedihan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi wali-wali Allah itu tidak ada bagi mereka ketakutan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka itu kesedihan di dunia ini. Apapun keadaan mereka, mereka tidak merasakan kesedihan, kegundahan, kegelisahan. Tidak ada bagi para wali-wali itu. Karena keyakinan mereka kepada Allah begitu tingginya, penyerahan diri mereka kepada Allah begitu tingginya. Apa sih dunia bagi mereka? Karena dunia ini nggak ada hati-hatinya bagi mereka. Ya, nggak penting bagi mereka ini dunia. Jadi itu. Makanya ulun ada dengar kemarin daripada Ustaz Muhammad itu cerita. Ya, ada Syekh Al-Ilmu Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah ulama ahli fikih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah ahli hadis. Itu tafsirnya itu tafsir sahih daripada Sahih Bukhari. Dia buat tafsiran di situ. Nah, ini beliau bersamaan dengan Imam Ramli. Gitu. Zamannya ada Imam Ramli. Nanti ada Imam Rafi'i bersama Imam Nawawi. Tapi Mu'tamad Ahlussunnah wal Jamaah kalau ada khilaf di antara mereka, kalau khilaf antara Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ambil pendapat Imam Nawawi. Kenapa? Imam Nawawi ini lebih zuhud. Tapi kalau ada perbedaan antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar, ambil pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini lebih zuhud, hidupnya biasa saja dibandingkan Imam Ramli. Imam Ramli ini subhanallah kaya, gitu, kayak guru ya, kayak anom. Kalau Imam
Imam Ibnu Hajar nggak ada apa-apa, rumahnya miskin, nggak punya apa-apa. Tetapi Imam Ibnu Hajar ini lebih bizut, dia nggak mau dunia. Nah, kadang-kadang itu kan dia punya istri ya. Imam Ibnu Hajar itu punya istri. Imam Ramli itu punya istri dan banyak gengnya. Biasalah ibu-ibu. Ada gengnya itu. Dia punya geng ikut. Suatu saat ini karena ini istri daripada Imam Ramli ini banyak uang, banyak gengnya, biasa ibu-ibu tuh dia pergi ke mall, biasa jalan-jalan. Ayo meramai. Jalan-jalan, karena juga istri Habib juga jalan bawa muridnya kemana gitu, balik-balik ke pantai, ya, guru ya, jalan kemana istri-istrinya, banyak perempuan begitu. Istri Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini jarang. Kenapa jarang? Karena memang tidak ada uang. Akhirnya dibilang biasa perempuan, Pak atau Abi atau ya atau suamiku lah, suamiku, aku kepingin mau ke salon. Salonnya bukan salon sekarang, nanti itu mereka ya bersih-bersih lah, ya bersih-bersih. Maksudnya bukan yang sekarang ini. Salon tuh pandangannya itu negatif saja. Kata Imam Hajar Asqalani, kita nggak punya uang, bagaimana mau ke salon, berapa harganya? Sudah, pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya harus pergi ke salon. Itu ibu-ibu istri daripada Imam Ramli itu pergi mereka ke sana. Aku nggak pernah. Akhirnya luar biasa, dikumpulkanlah uang. Kumpulkan seminggu, sehari, per hari, per minggu. Akhirnya 1 bulan dapat uang itu. Akhirnya pergilah dia. Kadang-kadang pergi. Begitu sampai ke salon, semuanya sudah diorder, sudah dipesan. Pergi salon sini dipesan. Siapa pesannya? Istri daripada Imam Ramli. Pergi lagi ke sebelah, rupanya ada pesan juga istri Imam Ramli. Kenapa? Banyak orangnya. Karena grupnya ramai. Dipesan semuanya, akhirnya dia nggak kedapatan. Pulang marah-marah atau perempuan gitu. Ya, kenapa Imam Ibnu Hajar ini dapat kedudukan yang mulia? Karena ujiannya bukan orang lain, ujiannya istri. Itu. Jadi wali itu biasa. Dimarah-marahin. Kenapa? Ini gara-gara tidak pergi langsung. Tunggu uang. Akhirnya pas ke sana dipesan sudah semuanya. Nggak ada lagi tempatnya, nggak ada lagi. Marah habis-habisan, merajuk. Itu perempuan begitu. Kalau dapat, jangankan ini ulama wali itu dengan istri nggak bisa apa-apa. Ya, itu ujian. Jadi ada satu ulama mengatakan menjadi wali itu lebih cepat bagi orang yang sering dimarah istri. Sabar sama istrinya, ya Allah, ini sabar. Kenapa? Itu cara tanda wali bin auliyaillah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Dia udah disiksa nanti. Sebagian ulama mengatakan orang yang sering dimarahi istri itu adalah orang insya Allah dalam kubur aman. Kenapa? Kita disiksa. Ya, itu saya dapat kabar dari Ustaz Baharu. Dia mengatakan, Ustaz yang ceramah. Dia mengatakan begitu, bahwa orang yang dimana itu mendapatkan siksa dunia itu orang yang sering mendapatkan cacian kemarahan daripada istrinya. Begitu. Nah, lanjut. Begitu dia marah-marah, saking marahnya Imam Hajar Asqalani dibawanya. Cari kamu. Dibawanya ke sumur. Bawa ke sumur, lihat itu sumur. Ya, lihat. Ambil airnya. Dia ambil. Seember. Ambil lagi 2 ember. Ambil lagi 3 ember. Dibacakan Imam Hajar Asqalani berubah menjadi kepingan emas. Tuh. Berubah jadi kepingan emas. Akhirnya kalau kau
ambil silakan, tapi aku cerai saat ini juga. Tapi kalau kau buang ini ke sumur, maka kau tidak akan aku cerai. Bingunglah si perempuan itu. Bukanlah kalau begitu, aku buang saja, karena dia lebih cinta kepada Imam Hajar sekalian. Ya, Imam Hajar Al-Haytami. Buang seember. Akhirnya dalam hatinya gini, Allah suamiku, aku minta 5 keping saja. 5 keping saja lah. Begitu, nggak boleh. Kalau kau ambil, aku cerai. Rungut wajahnya itu. Perempuan begitu. Bukannya wanita sekarang, mereka dulu begitu juga. Dibuang 1 ember lagi. Dibuang lagi sisa 5 keping. Beginilah suamiku, aku ambil 1 keping saja lah. 1 keping saja. Kata beliau, kalau kau ingin kau ambil itu, aku cerai. Akhirnya dibuang semuanya. Kalau kau ingin bertahan hidup sama aku, beginilah gaya kehidupanku ini. Karena Imam Hajar Al-Haytami itu hidupnya lebih zuhud. Beliau lebih zuhud daripada Imam Ar-Ramli. Bukan Imam Ar-Ramli bukan itu, enggak. Tapi beliau Allah berikan ujian itu dengan harta. Ya, harta itu ujian. Tapi beliau jauh daripada sifat-sifat mencintai daripada harta itu sendiri. Nah, ini artinya itu para wali itu mereka tidak takut miskin di dunia. Kalau mereka mau, ada semuanya. Ibnu Arabi, bagaimana Imam Ibnu Arabi? Beliau mengatakan, kalian itu tidak menyembah sesuatu kecuali harta dunia. Bingung orang ini, kenapa kita menyembah harta dunia? Begitu dipikir, rupanya di bawah mihrab itu ada emas. Wali bin Auliyaillah. Luar biasa ya. Belum lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dimakan, tinggal tulang-tulangnya saja hidup kembali. Mereka nggak ada rasa sedih dan tidak rasa takut di atas muka bumi ini, ya, karena mereka tidak membutuhkan dunia ini. Tapi dunia selalu siap untuk mereka, karena mereka sudah menundukkan dunia, sehingga dunia itu tunduk kepada mereka semuanya. Nah, oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita. Para orang-orang soleh, mereka nggak ada dalam hati mereka itu dunia. Walaupun mereka bekerja, mereka berusaha, usaha dan pekerjaan mereka hanya sebatas untuk kehidupan jasadnya aja. Makanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan, dunia itu hanya di tangan kita saja, hanya sebatas di tangan. Tapi akhirat itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Artinya, jadikan akhirat itu dalam hati kita, dunia hanya sebatas genggaman di tangan kita saja. Tapi kalau orang masukkan dunia dalam dirinya, maka itu sumber kehancuran. Cinta dunia. Nah, ini kalau wali Allah itu, ala inna awliyallahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka adalah tidak ada kegundahan. Mereka makankah, nggak makankah, mereka nggak peduli. Mereka ada hartakah, nggak punya hartakah, mereka nggak peduli. Kalau mereka mau, semua Allah siapkan untuk mereka. Tapi mereka menahan diri untuk kesenangan dunia. Mereka hanya mengharapkan nanti kesenangan di akhirat. Nah, pertanyaan adalah, apa itu wali? Maka di sini boleh baca di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti, ini semua mengatakan begitu banyak hadis yang menjelaskan siapa itu wali. Wali itu adalah humul ladzina idza ru'u yazkurullaha bi ru'yatihim. Mereka adalah apabila kalian melihatnya, kita lihat dia, maka kita akan ingat kepada Allah. Juga hadis lain lagi. Ini banyak. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Qal yazkurullaha bi ru'yatihim. Kau ingat kepada Allah, kau sebut nama Allah ketika kau lihat mereka. Ketika kita melihat dia, kita ingat Allah. Itu kadang-kadang itu kita ulun kalau lihat Abi Umar bin Habib, hati ini bergetar, takut. Siapa bilang?
kita kalau ketemu Pak Lurah saya biasa saja, ketemu ini biasa-biasa saja, ketemu Habib, ketemu Ustadz biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bertemu sama wali orang soleh, kita tuh bergetar, hati kita bergetar. Ya Allah, takut langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah wali. Di sini banyak hadis, tidak perlu sebutkan semuanya. Ya. Ini semuanya menjelaskan bahwa wali itu adalah ketika kita melihat mereka, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali min auliyaillah. Makanya kalau kita lihat dulu sekumpul, alhamdulillah kita langsung ingat Allah. Ketika kita melihat nih foto-foto orang soleh, ya, kita lihat foto-foto orang soleh, ada Habib Umar, ya, ada siapa lagi, Ahmad Zaini, dulu sekumpul, ada itu, ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ada Habib Rizik, ya, ada Sayyid Muhammad, ini ada foto ulun Pak sini nih. itu bukan Zaman jahiliyah. bukan. Zaman jahiliyah. Ya. Jadi kalau kita pandang wajahnya, lihat orangnya, maka kita ingat kepada Allah. Situ ada guru Syarwani, ya, ada guru Fadli. Dulu kalau guru Fadli, ya Allah, hati senang. Kalau kita lihat guru Fadli, senang hati ini. Jadi kita lihat dia, hati kita tenang, tentram. Ya, maka oleh karena itulah kita dianjurkan memperbanyak foto orang-orang soleh di rumah kita. Jangan foto artis, foto apa itu pemain bola, foto apa lagi? Foto apa Rossi apa? Pemain balap itu. Valentino Rossi. Apa lagi? Banyak fotonya. Tidak ada foto wali-wali Allah. Tidak ada foto. Makanya rumah yang banyak foto orang-orang soleh, insya Allah kita masuk, hati kita tentram, senang, tentram hati kita. Makanya jangan bilang orang fotonya nih, ini nih bid'ah, sesat nih, masuk neraka, nyembah foto katanya. Ya Allah, ya. Nah, ini kesalahan, ini pemahaman yang sesat menyesatkan. Banyak itu Wahabi Salafi. Itu sesat menyesatkan orang foto-foto aja tidak boleh. Habis waktu kita ke Mekah gitu, mau foto-foto haram bid'ah foto ini apa gitu. Saya kan banyak guru-guru saya dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah. Itu ada di antara Ustaz Zubair. Dulu zaman dulu foto itu susah dapat. Zaman dulu gitu. Dia ada dapat foto, jadi dapat duit dari Sayyid Maliki, dia beli foto, dirampas, diambil, dipecahkan. Wah, marah besar. Siapa yang pecah? Siapa yang bilang ini adalah haram bid'ah? Sayyid Maliki enggak, Ustaz Zubair dia ambil foto, bawa dia pada markas kamu, bawa ke tepian Masjidil Haram itu. Ada pimpinan ramai gitu. Dijelaskan ini dalilnya haram apa semuanya. Jawaban mudah aja. Pinjam kartu di toko, pinjam kartu kamu. Diambil kartunya, ada foto. Gitu kan? Setiap kartu dia itu, nama mereka itu ada foto mereka. Dibuka lah. Ini foto siapa? Di mana ada surah? Ini foto siapa? Ini fotoku katanya. Ini foto bagaimana caranya? Kan di foto juga haram ini. Bid'ah, kenapa dilakukan? Ya, tapi sekarang nggak aman. Sekarang orang pakai video, foto apa, udah enak sudah. Kenapa? Sebagian udah paham. Dulu mereka itu bodoh dalam pemahaman. Nah, sekarang sudah mengerti, sudah paham. Ada foto-foto dan sebagainya. Kenapa? Itu bukan. Yang dilarang itu adalah menggambar. Tapi foto-foto wali-wali ini kita foto dan sebagainya kita pajang di rumah. Insya Allah anak kita melihatnya dalam hatinya, ya Allah ini Rasulullah, mudah-mudahan aku jadi dia. Begitu niatkan kita. Ya Allah, aku letakkan ini foto semua wali-wali Allah. Mudah-mudahan aku, anakku nanti seperti mereka. Niatkan. Ulun nih, kalau kita ingin yakinkan, ingin suara kita, aku ingin bawa kasidah Guru Zaini. Niatkan.
Allahumma ja'al sauti kamisli. Ya Allah, jadikan suaraku seperti suaranya. Ulun dulu senang azan Mekah. Itu niat, ya Allah, jadikan suaraku seperti suaranya. Habis itu azan Mekah. Ada Syekh. Ya Allah, jadikan suaraku ini, ya Allahumma ja'al sauti kamisli. Jadikan suaraku ini seperti suaranya. Suara Habib Syekh. Habib Syekh. Gitu kan? Sekarang belum rubah, sekarang ada kecil nih. Kenapa? Ada baca Al-Quran itu gayanya gaya lain, bukan sudes tapi apa? Lupa saya. Tadi yang guru baca itu gaya siapa? Mahir, guru Mahir. Ustaz apa? Syekh Mahir. Syekh Mahir. Baca, ya. Maka ya Allah, jadikan suaraku ini seperti suaranya. Makanya agak kecil nih suara ini. Karena suaranya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kita ambil itu nada-nada itu, lihatkan. Allahumma ja'al sauti kamisli. Ya Allah, jadikan suaraku ini seperti suaranya. Itu rubah semuanya. Itu rubah agak kemudian nih. Lihat kan? Gitu. Hilangkan suara keluarnya itu. Nah ini. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah ketika kita melihat orang soleh, insya Allah hati kita tentram. Ketika kita melihat orang soleh, kita menangis. Kenapa? Ingat dosa-dosa kita. Maka ketika kita melihat orang, wajah orang ini orang mengingatkan kita kepada Allah, maka yakinlah itu orang soleh dan dia wali min awliyaillah. Ini apa yang disampaikan oleh para ulama kita, ahli tafsir di antara Imam Asyuti menjelaskan bahwasanya wali itu adalah ketika kau lihat dia, maka hatimu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit yang dapat perlu sampaikan sampai di ini ya, halaman 10. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sambung lagi, mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan daripada keberkahan para aulia-aulia Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada guru Zaini. Kita dapat keberkahan daripada guru Syarwani. Kita dapat keberkahan daripada habaib-habaib kita yang ada di atas muka bumi ini, ya arhamar rahimin. Ala hadhiyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.